Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah Translation pada meeting ketiga. Pada meeting ketiga ini kita akan berbicara tentang bahasa sumber dengan bahasa target serta peran, bentuk, dan arti dalam terjemahan ya. Baik, kita mulai pembahasannya satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil teori dari Anida ya, Eugene Anida. Dalam teori ini dijelaskan bahwasanya source language artinya adalah language being translated from, artinya bahasa yang akan diterjemahkan dari mana, gitu ya. Jadi sumbernya mana, gitu ya. Kalau dia target language artinya diterjemahkan pada bahasa apa, gitu ya. Jadi pembahasan antara perbedaan antara bahasa sumber dengan bahasa target itu cukup sederhana saja. Kalau dia bahasa sumber, bahasa sumber ya, itu adalah teks yang akan kita terjemahkan. Sementara pada receptor language atau target language itu artinya bahasa yang akan kita pakai untuk menerjemahkan ya. Oke, sederhana saja. Untuk teorinya, pada poin ini Anida itu memberikan beberapa tanggapan ya terkait dengan bahasa sumber dengan bahasa target. Kita bahas satu. Oke, Anida mengatakan new attitudes concerning the source language, artinya apa pertimbangan-pertimbangan atau sikap dari seorang penerjemah terhadap bahasa sumber. Apa itu? Yang pertama adalah the language of the Bible are subject to the same limitation as any other natural language. Kita lihat di sini kenapa ada Bible pula ya. Jadi dasar dari penerjemahan itu dulu memang lebih banyak dikhususkan kepada penerjemahan Bible ya. Kalau kita kaji sejarahnya, memang penerjemahan itu lebih banyak dulunya itu digunakan untuk menerjemahkan Bible atau kitab Injil dari satu negara ke negara lain ke berbagai macam bahasa ya. Itulah paling banyak dulu kasus penerjemahan yang paling banyak dipakai. Kalau sekarang kan sudah begitu banyak pemakaiannya, mulai untuk industri ya. Kalau dulunya itu lebih banyak kepada kitab-kitab ya. Jadi kembali lagi, the language of the Bible are subject to the same limitation. Artinya apa? Setiap bahasa sumber itu memiliki keterbatasan ya, penyampaian atau keterbatasan info untuk mengekspresikan apa yang dimiliki dari diri sendiri. Gitu ya. Tidak semua informasi itu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kadang-kadang kita perlu menggali ataupun kita perlu menjelaskan ya, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sebuah bahasa itu sendiri. Jadi ada keterbatasan di dalam bahasa itu sendiri, dan kita sebagai seorang penerjemah itu wajib mengetahui keterbatasan bahasa itu sendiri ya, gitu ya. Kenapa kita pelajari keterbatasan itu atau kita mengetahui keterbatasannya itu? Karena pada bahasa lain akan ada juga keterbatasan seperti itu. Jadi karena adanya keterbatasan tiap bahasa, maka kita sebagai penerjemah harus menghormati atau menghargainya. Kita dalam menerjemah itulah yang perlu kita jelaskan. Tidak mungkin semuanya itu bisa terwakili dengan kata-kata ya. Maka kita sebagai penerjemah kita menjelaskannya. Ada begitu banyak caranya menerjemahkan teks seperti itu. Misalnya, kalau rekan ada yang
apa judulunya mengenal istilah puro ya, puro. Nah, kalau ada yang tahu puro itu apa? Puro itu seperti dalam film kerajaan, itu ada orang-orang yang mengumpulkan uang di dalam satu dom ikatan kain lah ya. Nah, jadi uang itu atau koin-koin itu dimasukkan ke dalam kain yang bagian atasnya itu ditarik pakai benang kan. Nah, itulah namanya puro seperti itu. Nah, itu hanya dikenal istilah itu pada daerah kita gitu ya. Nah, jadi untuk menerjemahkannya kita menggunakan istilah misalnya padanannya apa. Nah, itu yang kita cari nanti pada bahasa lain ya. Karena kalau kita pakai istilahnya puro juga, itu kan nggak tahu kita. Orang juga nggak tahu apa maksud dengan puro itu ya. Maka kita perlu cari apa padanannya ya. Nah, misalnya apakah misalnya nanti pocket money ya gitu ya. Uang yang dikumpulkan di dalam uang saku kah namanya, itu yang kita perlu cari. Karena pada negara lain kita perlu cari juga nanti apakah mereka memiliki istilah yang sama apa tidak gitu ya. Jadi ketika istilah itu berbeda, kita wajib sebagai seorang penerjemah memastikan bahwasannya istilah kata yang kita pakai itu dia berterima juga pada bahasa lain. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, misalnya apalagi rumah gadang gitu ya. Nah, rumah gadang, apakah rumah gadang itu akan kita terjemahkan menjadi big house? Itu tidak bisa. Nah, kenapa? Karena konsep rumah gadang dengan big house itu jauh berbeda. Rumah gadang itu memiliki nilai budaya, kalau rumah besar atau big house itu tidak ada memiliki nilai budaya. Nah, gitu perbedaannya ya. Kalau rumah gadang itu kan ada nenek mama di sana, ada acara-acara di sana. Kalau kita rumah besar ya untuk tidur lah ya, untuk penginapan. Nah, jadi ada keterbatasan seperti itu. Selanjutnya, the writer of the Bible books expected to be understood. Nah, ini penting. Jadi sebagai penerjemah kita diwajibkan paham. Nah, jadi ketika kita melihat bahasa sumber itu, pahamilah teks itu dengan baik. Jangan kita menerjemah tanpa kita paham apa yang akan kita terjemahkan, itu sungguh kacau. Ketika kita menerjemahkan as we wish, sebagaimana kita suka, itu berbahaya ya. Hasilnya nanti dia akan menjadi unduly free translation. Seenak kita saja menerjemah gitu ya. Tidak tahu dia entah apa yang kita terjemahkan. Jadi pahamilah dulu konteksnya apa nih teks ini ya. Ini kapan teks ini dipakai? Nah, siapa audiensnya kira-kira ini? Itu yang perlu kita pahami lebih lanjut ya. Jadi dengan adanya pemahaman terhadap teks sumber, itu kita akan mendapatkan atau menghasilkan suatu terjemahan yang baik. Selanjutnya, penerjemah must attempt to reproduce the meaning of passage as understood by the writer. Artinya apa? Ketika kita menerjemah, janganlah sampai nanti hasil terjemahan kita itu membuat orang tidak mengerti terhadap apa yang ditulis. Gitu ya. Jadi malah sudah diterjemahkan tanpa nak ngerti orang, gitu ya. Tanpa membingungkan dia, itu sudah separah terjemahan kita itu artinya ya. Artinya apa? Kita tidak mampu dan menghasilkan makna kembali, reproduce meaning kita lemah di sana ya. Kita gagal dalam menghasilkan arti. Nah, kalau seperti itu kita hampir sama saja dia dengan menggunakan Google Translate ya. Terjemahannya ada tapi artinya tidak jelas. Nah, gitu ya. Jadi sebagai seorang penerjemah, ketika kita melihat bahasa sumber, kita harus bisa memunculkan arti yang sama dalam bentuk yang lain ya. Nah, jadi artinya sama dia. Sama sebagaimana yang ditulis oleh penulis dari bahasa sumber sendiri. Nah, ingat, sebuah terjemahan yang baik itu bukanlah seperti sebuah terjemahan. A translation is not like a translation. Itu arti maksudnya. Jadi, ketika orang membaca, ketika orang memahami sebuah teks itu, memang dia merasa sebagai sebuah buku, memang dia merasa sebagai sebuah
produk ya, bukan seperti sebagai sebuah terjemahan. Nah, itulah terjemahan yang baiknya. Nah, itu ya. Selanjutnya, new attitudes concerning the receptor language ya. Bagaimana perilaku atau sikap kita terhadap bahasa target. Yang pertama itu adalah communicate effectively, one must respect the genius of language. Artinya apa? Hargailah setiap kelebihan dari bahasa itu sendiri ya. Nah, seperti bahasa Inggris gitu ya, memiliki tenses yang begitu banyak ya. Ada apa? Past tense, ada present, ada future gitu ya. Ada pula yang simple past gitu ya. Ada simple present, ada simple future. Begitu banyak bagian-bagiannya. Kita sebagai seorang penerjemah, kita harus menghargai kelebihan bahasa itu sendiri ya. Kalau pada bahasa Indonesia kan kita lain, kita tidak mengenal bentuk-bentuk tenses seperti itu ya. Nah, kita lain pula caranya dalam mengungkapkan atau cara menyampaikan sebuah informasi melalui bahasa Indonesia gitu ya. Jadi setiap bahasa itu harus dihargai oleh seorang penerjemah ya, harus tahu dia. Ketika dia memutuskan menjadi seorang penerjemah, dia harus memahami bahasa sumber dengan bahasa target, itu pasti ya, dan dia harus menghargai setiap kelebihan dari bahasa itu, harus dia pelajari. Jadi respect itu artinya bukan masalah menghargai, tapi harus dia pelajari, dia yakini dirinya, dan dia mampu untuk menerjemah itu kedua bahasa itu sendiri. Selanjutnya, anything that can be said in one language can be said in another language unless the form essential element of this message. Artinya apa? Apapun yang bisa ditulis oleh sebuah bahasa seharusnya bisa juga ditulis pada bahasa lain. Jadi ketika kita menerjemahkan pada bahasa Indonesia, seharusnya bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Apakah bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, terserahlah. Oke, bisa saja dikembangkan ke berbagai macam bahasa. Tapi satu hal pasti, di sana nanti kita akan bertemu dia dengan form and meaning. Pada satu kelompok atau teks itu nanti kita mesti tidak boleh merubah bentuk, gitu ya. Bentuk tidak boleh dirubah. Nah, tapi pada kasus lain, bentuk itu bisa saja kita rubah. Nah, pada kasus mana bentuk dari sebuah teks itu tidak bisa kita rubah, itu seperti legal dokumen. Legal dokumen itu seperti akte kelahiran, gitu ya. Dokumen-dokumen yang memiliki dampak hukum ya. Itu tidak bisa kita rubah bentuknya. Kita harus mempertahankan bentuknya seperti itu. Dan penggunaan diksinya, kata-katanya itu jelas pula ada kata-kata yang formal atau formil itu. Jadi boleh saja kita mengganti bentuk ya. Tapi pada beberapa kasus, beberapa sumber boleh saja kita mempertahankan ya. Jadi harus kita pertahankan seperti legal dokumen, teks-teks di bidang hukum, maka kita harus pertahankan bentuknya. Tapi pada bentuk lain, bentuk teks lain, kita bisa saja merubah bentuknya. Apakah ketika kalimatnya pasif, kita rubah jadi pasif, tidak ada masalah nanti itu ya, selagi artinya sama. Ketika kalimatnya panjang, kita rubah dia menjadi dua kalimat, tidak ada masalah di sana, selagi artinya masih berterima dan itu betul ya. Oke. Yang ketiga, to preserve the content of the message, the form must be changed. Ini sampai sama tadi ya. Untuk menggali dari konten dari sebuah pesan, kita harus mengganti bentuk ya. Sama seperti tadi. Bentuk itu bisa saja kita rubah atau tidak bisa kita rubah, tergantung dari arti yang kita dapatkan nanti ataupun pesan yang ada dalam kalimat atau teks itu sendiri. Jadi masalah arti dan bentuk itu dia relatif sifatnya, yang boleh saja bentuk berbeda, tetapi ingat yang pasti itu arti harus sama. Tidak boleh arti berbeda, artinya harus sama dia. Apakah kalimat itu nanti misalnya dalam bentuk present, apakah terdiri dari dua kalimat, dia silahkan nanti artinya sama tapi bentuknya berbeda juga tidak ada masalah untuk itu ya.
Oke. Apa yang harus dipertimbangkan pada bahasa target? Yang pertama itu adalah target audience. Jadi audiens kita ini siapa sih nanti akan jadi pembacanya yang akan menjadi atau menikmati hasil karya kita ini siapa? Nah, itu harus kita pertimbangkan ya. Ketika nanti misalnya pembaca kita itu adalah anak-anak, itu tentu pilihan katanya akan kita sesuaikan. Ketika pembaca nanti adalah seorang atau kalangan akademisi, tentu bahasanya bahasa-bahasa yang akademik ya. Jadi sebuah terjemahan itu kita sesuaikan antara bahasa dengan audiensnya. Itulah enaknya kalau kita tahu dengan berbagai macam bahasa atau kosakata. Jadi kita tahu mana kata yang pas yang akan kita pakai untuk mentransformasikan suatu informasi kepada audiens ya. Jadi target audiens ya, siapa nanti akan membaca dari teks kita. Selanjutnya, language used to technical details or not. Pastikanlah apakah kalimatnya ini atau teksnya ini memiliki bahasa teknis enggak? Bahasa teknis itu bahasa panduan gitu ya, atau prosedurkah nanti yang memiliki bentuk-bentuk atau arti kata yang harus sama dia dengan bidangnya. Misalnya apakah buku pegangan untuk orang teknik gitu ya, buku saku untuk orang akuntansi. Jadi kita harus pastikan bahwasanya ada apa tidak istilah yang dipakai, istilah teknis yang dipakai oleh teks sumber gitu ya, yang akan diterjemahkan oleh seorang penerjemah di sana. Oke, kalau ada nanti teknik-teknis digital seperti ini, ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama itu nanti dengan mencari di Google, mencari persamaan gitu ya, kita terjemahkan. Yang kedua itu caranya nanti dengan diskusi bersama, boleh nanti pihak ketiga atau orang ahli di dalamnya terhadap istilah-istilah teknik apa yang dipakai. Misalnya ketika kita membuat tugas atau membuat terjemahan dengan seorang anak teknik mesin, tentu saja nanti kita akan membutuhkan teks-teks ataupun membutuhkan informasi-informasi tentang teknik, harus kita pahami itu ya. Jangan sampai salah-salah kata kita nanti dalam menerjemahkannya. Selanjutnya, how can the original message be preserved? Bagaimana sih sebuah pesan yang asli itu disampaikan atau dinyatakan ya? Apakah nanti apakah media nanti dia, apakah dalam bentuk buku atau koran atau jurnal kah nanti? Semuanya itu bisa diatur ya, semuanya itu bisa disusun dengan baik, dan pastikanlah pesannya itu memang sama dia. Jadi pesan antara bahasa sumber dengan bahasa target seharusnya pesannya sama, walaupun bentuknya berbeda ya. Oke. Lebih lanjut, jadi terjemahan itu involves a process of cultural decoding, recording and then encoding. Artinya apa itu? Penerjemahan itu merupakan suatu proses dari budaya. Budaya apa? Decoding. Jadi decoding ini artinya bahasa yang telah memiliki kode-kode atau bentuk-bentuk fitur tambahan ya. Jadi itu dia decoding. Ada kode-kode yang tertentu misalnya dalam sebuah bahasa itu, misalnya seperti bahasa Inggris, ketika misalnya kita menulis untuk present, kita tambahkan S atau IS-nya gitu ya. Kalau misalnya kalimatnya pada bentuk perfect, maka jangan sampai lupa ada have atau has-nya atau had-nya kah, nanti harus diikuti oleh bentuk ketiga gitu ya. Jadi harus kita pahami dulu proses decoding di sana ya, proses pengkodian ya. Jadi pengkodian itu penting sekali supaya kita bisa paham atas apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada recording. Ya, recording itu bentuk dokumennya seperti apa? Apakah dalam bentuk buku dia? Apakah nanti misalnya dalam sebuah bentuk video dia nanti? Recording kita itu
bentuk apa nanti recordingnya. Nah, penyimpanan data itu seperti apa gitu ya, buku kah atau soft kah gitu ya, jurnal kah, semuanya itu perlu kita pahami juga karena setiap bentuk itu memiliki ciri khas tersendiri ya. Oke. Selanjutnya encoding. Encoding itu artinya kita terjemahkan kembali. Kita susun kembali berdasarkan dari apa yang kita pahami. Apa yang kita mengerti terhadap teks itu sendiri ya. Jadi 3 itu yang penting, ada decoding, recording dengan encoding ya. Nah, jadi kalau decoding itu seperti saya bilang tadi, bahwasanya adalah kode yang sudah ada pada bahasa sendiri. Recording itu artinya bentuk dari filenya, apakah hard atau soft. Softnya dalam bentuk apa sih sebenarnya. Selanjutnya encoding, kita sebagai penerjemah kita terjemahkan lagi. Nah, kita susun lagi kalimat-kalimat kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak ketiga atau pengguna dari jasa terjemahan kita. Oke, selanjutnya kita masuk kepada mana dia? Form and meaning ya. Form and meaning. Apa sih itu form? Form itu mengacu kepada kata actual word, kata pasti, bentuknya ada ya, bukan abstrak dia. Oke, harus ada yang jelas. Jadi translation is basically changing a form. Jadi terjemahan itu adalah suatu bentuk, perubahan bentuk ya, bentuknya yang dirubah itu ya, sehingga melahirkan arti yang baru untuk itu ya. Jadi bentuk-bentuk itu dia mengacu kemana? Ada actual words, ada kata-kata di sana, ada frase di sana, ada klausa, ada kalimat, gitu ya, ada paragraf bahkan di sana. Kita sebagai seorang penerjemah, translation, lexicon, grammatical, structure, communication, situation. Artinya apa itu? Itulah sebabnya ketika kita menerjemah, nanti kita akan menerjemahkan leksikal. Leksikal itu apa? Kata-kata. Dimulai dari kata-kata. Nanti kalau kita sudah paham kata-kata, kita akan masuk kepada frase atau klausa lagi. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan dihubungkan dia dengan communication situation atau situasi komunikasi. Itu sebabnya ketika kita menerjemah itu kita paham terhadap bahasa yang dipakai, bahasa yang digunakan. Seringkali kita mendapatkan bahasa sumber itu juga parah hasilnya. Kalimat yang akan kita terjemahkan juga nggak tahu dia maksudnya ya. Jadi kita harus paham antara bentuk kata, frase, klausa, kalimat dan sebagainya ya. Nah, dengan adanya itu nanti kita akan memahami ada leksikon, bentuk kata, grammatical structure, yaitu adalah grammar. Communication situation itu artinya situasi komunikasi, dan terakhir itu adalah konteks. Konteks. Jadi dengan adanya 4 poin ini nanti kita akan terbantu atau memahami apa sih beda bentuk dan arti dari segi yang berbeda seperti itu ya. Oke, jadi bahasa sumber dan bahasa target itu, jadi source language-nya adalah teks yang akan kita terjemahkan. Nanti kita sebagai seorang penerjemah, kita akan melakukan yang namanya discover the meaning. Jadi seorang penerjemah itu dia akan mencoba untuk menemukan arti, akan mencari arti. Apa sih makna yang jelas, makna yang tepat untuk menerjemahkan satu kelompok kata, kelompok frase, klausa, bahkan kalimat di sana, ya. Jadi itulah yang dia kerjakan, discover the meaning. Jadi carinya di artinya itu. Itu sebabnya ketika kita menerjemah itu kita tidak bisa harus menggunakan satu bentuk saja. Kita harus memiliki berbagai macam
bentuk ya, sehingga kita tahu artinya itu seperti apa ya. Apakah bentuk artinya ini bisa kita sampaikan secara harfiah atau denotatif kah, seperti itu lagi kira ya. Maksudnya apa, itu yang akan kita pelajari bersama-sama nanti pada meeting-meeting selanjutnya. Jadi pada bagian bahasa sumber itu kita sebagai seorang penerjemah, kita akan mencari tahu artinya, menemukan artinya apa sebenarnya ya. Setelah itu kita menemukan arti, maka kita nanti sudah mengetahui artinya ya. Kalaulah sudah mengetahui artinya, nanti kita akan mencoba menyampaikan kembali kepada penguji ataupun kepada pengguna jasa terjemahan kita, kira-kira seperti itu ya. Re-express the meaning. Kita akan menyusun kembali artinya. Bagaimana caranya? Jadi setelah kita mengetahui arti, kita akan mencoba menuliskan arti itu, sesuai dengan urutan, sesuai dengan grammar, tata bahasa dari bahasa target, gitu ya. Jadi mentang-mentang kita sudah paham terus kita seenaknya saja menerjemahkan, nggak bisa juga seperti itu hasilnya bukan terjemahan. Jadi pahamilah bentuknya, dan sekarang bagaimana caranya menulis ide itu dalam bahasa target itu, gimana caranya ya. Re-express the meaning, artinya kita menyusun kembali arti itu ya. Kalau kita sudah menyelesaikan bentuk arti tadi, maka barulah kita disebut dengan menerjemah. Kalau sudah selesai terjemahannya, maka disebut dengan target language. Jadi pada bagian ini atau pada meeting ini, kita belajar tentang bahasa sumber dengan bahasa target. Pentingnya itu lebih kepada bentuk dan arti dari sebuah teks ya. Jadi ingat, dalam sebuah penerjemahan boleh-boleh saja ketika kita melihat kata-katanya itu atau kalimatnya itu, kita tidak bergantung kepada bentuknya. Boleh saja bentuknya dalam bentuk present, kita bisa jadi dia menjadi present perfect. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah nanti itu ya. Jadi harus kita pahami suatu bentuk. Jadi bentuknya itulah yang bukan kita ikuti ya, tapi kita cari lagi bentuk lain supaya terjemahan kita itu berterima ya. Jadi jangan terkungkung kita dalam bentuk. Kalau misalnya kita melihat ada sebuah teks ini kalimatnya panjang-panjang, terus panjang itu pula kita terjemahkan dia kalimatnya, bukan seperti itu. Bisa saja nanti dalam sebuah teks itu dia akan lebih panjang hasilnya, bisa saja ya, karena nanti kita akan tambahkan definisi-definisi sehingga orang tahu dia terhadap apa yang kita sampaikan. Itulah sebutnya dengan keterbatasan tadi. Tidak semua dia langsung otomatis bisa kita terjemahkan seperti itu ya. Kadang-kadang kita perlu bantuan ya, supaya bentuk dari terjemahan kita itu dipahami oleh orang lain ya. Jadi pada kajian bentuk dan arti, janganlah kita menerjemahkan terfokus kepada bentuk, tapi fokuslah kita kepada arti. Artinya itu sama dia ya, baik pada bahasa sumber apalagi pada bahasa target ya. Kira-kira itu saja topik kita untuk hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan paham terhadap apa yang bisa kita sampaikan pada poin kali ini. Terima kasih.